Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadaratil muhtaramin, para alim ulama, wurathu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, para pewaris baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, diberi kesehatan dan diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala hingga mampu senantiasa menebar risalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wabil khusus kepada yang mulia Kiai Haji Maimun Zubair mata'anallah bituli hayatih, yang saya hormati Al-Habib Al-Syekh Abdullah Al-Mahdar hafizahullah wa ra'ahullah, yang saya hormati Al-Syekh Muhammad Amin wa waladihi hafizahumallah wa ra'ahumallah, dan lebih khusus lagi kepada segenap keluarga almarhum Yai Haji Mas Subadar, yang semoga oleh Allah diberi kekuatan, oleh Allah diberi kesabaran, dan insya Allah anak-anak beliau mampu meneruskan perjuangan Kiai Mas Subadar untuk mengemban risalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beruntung para santri, beruntung para jamaah yang masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala memandang bahkan menuntut ilmu dari mereka orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban warisan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka para ulama. Teringat Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau berkata, fawa asafi in muttu min qabli an ara wujuhan 'alaiha nuru ilmin wa khasyati. Beliau pernah berkata, alangkah menyesalnya aku dan yo getune aku nek sampai aku mati dan kedua mataku belum mampu memandang seseorang yang di wajahnya ada cahaya ilmu dan takut kepada Allah. Sungguh orang yang bakal kecewa, bakal menyesal apabila hidup di dunia ini tidak mengenal orang yang soleh, orang yang alim, orang yang meneruskan perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka insya Allah beruntung para santri, beruntung Al-Faqir yang beberapa saat yang lalu masih duduk bersama beliau, bisa berbincang-bincang dengan beliau dan bisa meminta doa kepada beliau. Maka di sisi saya bahagia karena masih mempunyai mata yang memandang beliau. Semoga ini adalah bagian dari ibadah saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat disebutkan sekelompok kaum yang mereka itu mendapatkan kemarau panjang, hujan enggak turun, sampai mereka mengadakan istisqa berkali-kali, hingga akhirnya seorang yang enggak dikenal datang kepada pemimpin kaum tersebut dan berkata, apa yang kalian inginkan? Mereka menjawab, hujan. Kami diberi ujian oleh Allah, musibah,
kemarau yang sangat panjang hingga kami kekurangan air. Maka kami sholat istisqa dan berulang-ulang kami melakukannya, tapi hujan pun tak kunjung tiba. Kemudian orang tersebut mengatakan, bolehkah saya ikut berdoa istisqa agar turun hujan? Maka pemimpin kaum tersebut ingat hadis Rasulullah, rubba ash'af aghbar madfu'un bil abwab lau aksama 'ala Allahi la abarrah. Mungkin ada orang yang bajunya, pakaiannya compang-camping, diusir di pintu rumah manusia, tapi di sisi Allah kalau minta dikabulkan oleh Allah. Maka pemimpin kaum memberi kesempatan, berdoalah. Tapi justru yang membuat orang heran adalah doa orang tersebut. Dengan orang itu berkata, Allahumma bihaqqi ma fi hadzal ras iski haula'in nas. Ya Allah, berkat apa yang ada di dua kelopak mataku ini, turunkan hujan untuk mereka. Enggak lama hadirin, hujan turun. Pemimpin kaum tun menemui orang tersebut, bertanya, kau tawassul dengan apa yang ada di wajahmu atau ada di kepalamu, yaitu kedua kelopak matamu, ada apa gerangan dengan matamu tersebut? Maka beliau mengatakan, hadhil ainan laqad ra'ata Aba Yazid al-Bustami. Ini mata sudah pernah memandang Abu Yazid al-Bustami. Dengan pandangan itulah saya berharap Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan dan mengangkat musibah kepada kalian. Maka beruntung orang yang dahulu sempat hadir pengajian beliau, memandang beliau, meminta doa beliau. Lebih-lebih adalah orang-orang yang membantu perjuangan beliau dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwa Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, mautul alim musibatun la tujbaru wa thalmatun la tusaddu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya matinya orang alim ini seperti kaca yang pecah, nggak mungkin dikembalikan lagi, lobang yang tidak mungkin untuk ditutup lagi. Dan ketahuilah, wa mautu qabilatin aisar min mauti alim. Mati nih wong sak ndeso nek dibanding mati nih wong alim siji, masih lebih berat meninggalnya satu orang alim. Maka itu kita hanya bisa berharap kepada Allah agar insya Allah Pondok Besuk ini akan melahirkan 1 juta Kiai Mas Subadar. Beliau meninggal dunia, semangat beliau tidak meninggal. Beliau meninggal di dunia, tapi ilmu beliau enggak meninggal. Qad mata qaumun wa ma matat makarimuhum wa mata qaumun wa hum fin nasi ahya'u. Kadang ada orang yang meninggal tapi kebaikannya enggak meninggal. Ada orang yang sudah dikubur tapi seakan-akan hidup di antara kita. Tiada lain mereka lah para ulama, pewaris junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini ikhwan, sudah akhir zaman di mana Rasul sudah mengisyaratkan, innallaha la yakbidul ilma intiza'an minan nas au 'anil ibad. Allah itu enggak mencabut, enggak mengurangi ilmu dengan dicabutnya ilmu, walakin biqabdil ulama. Tapi akhir zaman berkurangnya ilmu dengan meninggalnya para ulama. Nah, kalau sudah seperti itu hadirin, ittakhadun nas, orang-orang menjadikan para juhal, orang-orang bodoh sebagai ulama. Fasu'ilu, kemudian apabila mereka ditanya, fa'aftau bighairi ilmin fadhallu wa adhallu. Mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan. Beberapa saat yang lalu saya duduk dengan beliau, dengan menantu beliau, anak-anak beliau. Masya Allah, dalamnya ilmu beliau dan tawadhu'nya beliau. Maka itu saya yakin Kiai Mas Subadar saat ini diangkat kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mungkin ruhnya beliau saat ini bersama ruhnya baginda Muhammad SAW.
karena beliaulah yang meneruskan, menumbuhkan kecintaan di hati umat kepada Nabi Muhammad. Kalau saya katakan wa min a'dham, dan paling besarnya karamatnya Kiai Mas Subadar adalah mencetak orang-orang yang masuk ke pondok pesantren Besuk dalam keadaan bodoh, tidak kenal Allah, keluar menjadi seorang yang alim, dai, pencinta Nabi Muhammad. Ini keramat beliau, ini kemuliaan beliau yang bisa kita lihat di kedua mata kita. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga keluarga beliau diberi kesabaran oleh Allah dan mampu meneruskan perjuangan Kiai Mas Subadar. Amin ya rabbal alamin. Monggo teruskan perjuangan beliau kalau kita cinta kepada beliau. Hadiri pengajian beliau, semoga anak-anak beliau insya Allah Allah Subhanahu wa taala jadikan penerus, dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala memberi berkah kepada mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa dzadza ma naqulu lakum, ini yang dapat saya sampaikan ke hadapan panjenengan sedaya. Semestinya saya enggak pantas ceramah di hadapan Kiai Haji Maimun Zubair, di hadapan Syekh Amin, di hadapan Syekh Abdullah Al-Mihdhar, akan tetapi imtithalan lil amr wa huwa khairun min sulukil adab. Ini perintah dari keluarga Kiai Mas Subadar kepada saya, maka menuruti perintah adalah bagian dari adab yang mulia. Maka semoga saya berdiri di sini dipandang oleh para ulama. Saya berdiri di sini diridhoi oleh para ulama, hingga insya Allah saya menjadi orang yang mempunyai ilmu manfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.